Aku sedih deh. Kenapa ya? Tahun ini nggak bisa upacara bendera bareng, lomba Agustusan bareng. Padahal kan pengen banget bareng-bareng sama teman-teman buat ngerayain Agustusan, kemerdekaan Indonesia. Aku pengen berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kapan ya pandemi ini akan berakhir? Aku rindu sekali berjumpa dengan teman-teman untuk merayakan kemerdekaan bersama. Lomba Agustusan bareng. Aku mohon ya Tuhan, segeralah pulihkan negara kami ini dan dunia kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Shalom Kak. Oh, kenapa? Kamu bukannya sedih? Iya Kak, soalnya tahun ini kayaknya kita nggak bisa ngerayain lomba bareng. Lomba apa? Lomba Agustusan. Sabar ya, soalnya kita masih dalam pandemi. Jadi jangan sedih dong. Kamu ayat buat kamu. Apa Kak ayatnya? Kamu tahu nggak? Roma 12 ayat 12. Enggak. Ayo kita kasih ayatnya ya. Kamu tuh bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesusahan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi nggak usah sedih, percaya deh. Pandemi ini bakal selesai, kita bakal keburu. Bener Kak. Benar. Nah, kakak juga udah kangen banget sama anak sekolah minggu. Kangen bisa kita ibadah bareng. Jadi sabar ya. Iya Kak, aku bakal coba lebih sabar lagi deh. Udah jam 7 loh. Kita nggak ibadah. Ayo kita masuk. Iya Kak, ibadah sekolah minggu ya Kak? Ayo Kak. Ayo Kak Chelsea, kita mau Udah jam 7 nih. Oh iya kakak, udah jam 7 ya? Iya kan mau ibadah sekolah minggu kan? Oh iya, Inang hampir lupa dah. Faktor U. Iya Inang. Inang udah siap belum ibadah sekolah minggu? Udah Kak Chelsea yang cantik. Kalau misal aku juga udah siap ibadah sekolah minggu. Kalau adik-adik yang di rumah udah siap belum ibadah sekolah minggu? Udah dong pastinya ya kan? Udah pada cantik ganteng tuh. Wis. Terus Inang, sekarang kita mau nyiapin apa dong buat ibadah sekolah minggu? Mau nyiapin buku ND dan Alkitab Kak Chelsea. Hati dan pikiran kita. Iya Inang. Adik-adik di rumah juga ya disiapin Alkitab, buku ND, hati dan pikirannya. Inang, ngomong-ngomong nih, kita kan tadi lari-lari tuh. Kita belum nyapa adik-adik yang di rumah loh Inang. Oh iya Kakak Chelsea lupa. Iya. Yuk kita sapa yuk. Ayo Inang. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik yang di rumah apa kabarnya nih? Puji Tuhan pasti sehat ya, karena Tuhan Yesus selalu menemani kita. Kalau Inang apa kabarnya? Luar biasa. Karena Tuhan selalu memberkati Inang jadi sehat. Sehingga hari ini bisa berdiri di sini untuk melayani anak-anak sekolah minggu HKBP Resort Cikampek. Puji Tuhan. Kalau kabar Kak Chelsea is the best. Puji Tuhan sehat. Terus Inang, sekarang kita mau ngapain dong? Mau ibadah sekolah minggu kakak. Lupa. Tapi ngapain pertama-tama? Ya kita udah sapa anak-anak, baru kita bernyanyi. Iya. Kita angkat lagu pujian ya adik-adik. Judulnya apa sih Nang? Aku lupa. Sekolah minggu HKBP. Iya, musik. Sekolah minggu HKBP, berkelas di Rohadoi. Pagi arahon Tuhan naik, Rohadoi mori. Sekolah minggu ingat main, odo pangkati yang musoi.
yang manis, kita mau mulai ibadah. Kita berdoa ya dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Biar kita semakin lebih semangat, kita bangkit berdiri dan kita bernyanyi dari buku ND nomor 63. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita berdoa, kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu, curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Sekarang kita mau mendengarkan hukum Taurat yang ketujuh dengan maksudnya. Hukum Taurat yang ketujuh. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian hukum Taurat pada hari Minggu ini. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah masih pada semangat nggak nih? Masih pada semangat dong ya? Pasti ya, harus dong. Inang masih semangat nggak? Semangat dong Kakak Chelsea. Nah, tapi biar nambah semangat lagi, kita angkat lagu pujian ya. Oke, Inang? Oke. Lagu pujiannya dari buku ND Sekolah Minggu nomor 74 ayat 1 sampai 2, Payanma Dihamid.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bangkit berdiri untuk doa pengampunan dosa. Marilah kita berdoa. Dan ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Sekarang kita mau mendengarkan ayat hafalan pada hari Minggu ini yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat keempat. Demikian firman Tuhan. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta menyimpan semua dalam hatinya. Amin. Anak-anak sudah mendengarkan ayat hafalan. Jangan lupa dihafal di rumah ya. Kakak Chelsea mau kemana bawa tas? Aku mau sekolah minggu dong, Ina. Sekolah minggu? Iya. Sama dong kayak lagu sekolah minggu kita sekarang. Emang ada lagunya, Ina? Ada, kakak Chelsea nggak tahu lagunya. Lupa. Aduh, nanti Ina ngajarin ya. Oke, Ina. Nah, mari kita bernyanyi dengan lagu sekolah minggu dari buku ND nomor 18. Marilah kita bangkit berdiri untuk mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita bernyanyi dulu ya. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu.
Adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita sebentar lagi akan mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik persiapkan dirinya, Alkitabnya. Ya, terima kasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Allah yang kudus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Di minggu pagi hari ini kami mau disapa oleh firman-Mu yang kudus. Tuhan, izinkan firman-Mu sampai kepada anak-anak sekalian dan juga kami anak-anak sekolah minggu yang cinta akan Engkau Tuhan. Boleh Tuhan hinggapin melalui Roh Kudus-Mu dan berikan pengertian bagi kami supaya kami sungguh-sungguh mengerti firman yang akan sampai kepada kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk minggu kita hari ini yaitu yang diambil dari Amsal pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Inang akan membacakannya dari sini. Anak-anak sekalian, adik-adik yang ada di rumah boleh mengikutinya dengan baik. Demikian firman Tuhan. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikian sabda Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Adik-adik sudah masuk ajaran baru ya saat ini dan juga sudah mulai sibuk dengan sekolahnya, tetapi pada saat ini kita belum bisa untuk tatap muka, masih belajar dari rumah ya adik-adik ya. Jadi HP teman adik-adik belajar, ibu guru hanya memberi pedoman, adik-adik akan belajar masing-masing di rumah, dituntun oleh orang tuanya yang masih dituntun dan sendiri-sendiri mandiri yang sudah bisa mandiri. Nah, adik-adik, banyak kendala yang dialami oleh adik-adik dengan pembelajaran yang diberlakukan saat ini karena adanya pandemi virus COVID-19 ya. Tetapi ada adik-adik yang salah menggunakan di dalam pembelajaran daringnya namanya ya, dari rumah ya. Ya. Karena kepercayaan yang diberikan oleh sekolah dan juga kepercayaan yang diberikan oleh orang tua untuk belajar sendiri yaitu melalui HP. Tetapi adik-adik banyak ya orang-orang yang salah menggunakan HP-nya, tidak dipakai sungguh-sungguh untuk belajar, tetapi HP-nya dipakai untuk bermain game. Tapi anak-anak sekolah minggu HKBP Cikampek tidak ada ya adik-adik ya, semua good ya. Ya. Ada cerita Inang tentang seorang anak ya, seorang anak yang sudah diberi kepercayaan oleh orang tuanya untuk dia boleh memegang HP, yang memegang HP. Ya. Padahal HP ini dipakai untuk belajar ya, pembelajaran yang diberikan oleh guru dari sekolah. Tapi dia bercerita sama temennya. Mau tahu nggak adik-adik siapa namanya? Ya, namanya Tony. Adik-adik nggak ada yang nama Tony kan? Nah, Tony, ya. Kata si Tony, teman-teman, katanya sama temannya si Joshua, apa? Katanya,
Ada apa sih Tony? Katanya. Aku ya kalau di rumah gak pernah, aku setiap hari megang HP. Aku terus main game. Terus aku main game katanya. Terus orang tua kamu gak marah? Kan orang tua aku gak melihat aku main game. Aku main game karena itu adalah kesukaanku. Terus kamu bagaimana dengan belajarnya? Kata Yosua. Ya belajar mah nanti gampang. Aku main game terus. Aku sih tidak. Kata Yosua, aku tetap belajar. Karena ada waktunya aku untuk main game, ada waktunya aku untuk belajar. Aku sih enggak setiap hari aku main game, kata Tony. Nah adik-adik, tibalah saatnya. Ketika Tony mendapat rapot dari sekolah dan hasil nilainya jelek semuanya. Lalu orang tuanya mengatakan kepada Tony, Tony, ini nilai kamu, kenapa jelek seperti ini semua? Ya, dari sekarang Tony, kata ayahnya, kamu tidak boleh lagi memegang HP. Kamu hanya boleh memegang HP 6 bulan berikutnya. Berarti 1 semester ya adik-adik ya. Nggak boleh Tony memegang HP. Lalu Tony, ayah nggak ada tawar-tawar. Ayah tidak ada tawar-tawar, kata ayahnya. Itulah hukuman bagi Tony yang tidak mendengarkan nasihat atau didikan atau pengajaran dari orang tuanya. Nah adik-adik, nats kita hari ini juga mengajarkan kepada kita tentang nasihat atau dengarlah didikan supaya engkau beroleh pengertian. Ya. Adik-adik pernah dengar nama Raja Salomo? Atau adik-adik ada yang bernama Salomo? Ya. Tapi yang mau diceritakan di Alkitab ini, nats kita hari ini ya tentang Raja Salomo. Ya. Kalau Raja Salomo itu ayahnya siapa ya adik-adik ya? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Nanti kalau ada yang tahu, tolong ya diketik, ditulis. Di mana ya Kak? Di akun Sekolah Minggu atau di akun Facebook Sekolah Minggu ya. Namanya ayah dari Salomo itu siapa? Nah, ternyata adik-adik Raja Salomo itu dari kecil semenjak dia sudah mengerti huruf A, B, C, D, dia sudah bisa membaca, dia rajin sekali belajar. Dia tidak hanya belajar dari ayahnya saja, tetapi dia juga terus giat belajar dari orang-orang yang ada di sekeliling. Dia tinggal di istana ya, karena dia anak raja. Nanti tulis siapa nama raja ayah Salomo itu ya. Jadi dia belajar juga dari pengawal-pengawal ayahnya, dari siapa aja yang ada di dekat dia, dia belajar. Nah, untuk apa ya dia belajar? Karena menurut dia pembelajaran yang diajarkan oleh ayahnya, dia harus tekun dan mau belajar. Supaya apa? Supaya pembelajaran itu akan memberi pengertian bagi dia dan dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Nah, inilah kunci kesuksesan Raja Salomo. Karena dia mendengar apa yang dikatakan oleh ayahnya dan juga dia tekun dan rajin belajar sehingga ketika dia menjadi raja dan cukup terkenal, dia menjadi raja yang cukup disegani oleh banyak orang. Dari seluruh penjuru mana juga datang untuk berkonsultasi, untuk menanyakan permasalahannya. Raja Salomo mampu untuk mengatasi itu semua. Dengan itu dia mendapat pujian, mendapat hormat dari orang banyak, dan juga dia tentu mendapat upeti. Upeti tahu nggak adik-adik? Upeti itu adalah
upah kali ya, atau persembahan dari orang-orang yang datang dari segala penjuru. Sehingga rakyatnya hidup makmur, penuh kebahagiaan, penuh sukacita. Nah, adik-adik, ternyata ada upah bagi orang yang mendengarkan didikan, mendengarkan ajaran, mendengarkan nasihat. Kalau mendengar adik-adik, pakai apa kalau mendengar? Kalau kita mendengar, tidak hanya mendengar, tetapi kita memakai pendengaran kita, yaitu telinga kita dengan baik dan juga hati kita. Karena dengan kita mendengarkan dengan baik dan kita menghayati melalui hati kita, apa yang dibicarakan kita akan bisa menerimanya dengan baik dan kita bisa memaknai dan juga kita bisa melakukan apa yang kita dengar itu dengan baik. Raja Salomo di sini ingin mengajarkan kepada kita adik-adik. Tadi di ayat yang pertama dikatakan, Amsal, coba lihat kembali Alkitabnya. Amsal pasal 4 ayat 1 dikatakan, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Nah, ternyata mendengarkan suatu nasihat, mendengarkan suatu pembelajaran, mendengarkan suatu pengajaran didikan itu dimulai dari keluarga. Jadi ayah, ibu, orang tua kita yang menasihati kita dan mendidik kita dan juga mengajarkan kepada kita supaya kita adik-adik yang tadinya tidak tahu, yang tadinya tidak mengerti, menjadi mengerti. Karena orang tua kita menasihati kita untuk apa adik-adik? Supaya kita memperoleh pengertian. Maksudnya apa? Seperti ini loh ya. Orang tua kita tidak selalu ada mendampingi kita di mana kita berada. Kalau kita bermain, orang tua kita tidak selalu ada dekat kita. Kita sekolah, orang tua kita tidak ada selalu dekat kita. Nah, untuk itulah adik-adik, makanya orang tua kita, ayah kita menasihati kita supaya kita menjadi anak yang baik dan anak yang tahu mana yang harus berkenan di hadapan orang tua, di hadapan Tuhan. Perbuatan kita mana yang benar dan mana yang tidak. Nah, anak-anak, adik-adik yang baik, kita tahu ya, mendengarkan itu terkadang tidak mengenakan ya, tidak mengenakan. Nah, tetapi taulah adik-adik, orang tua, semua orang tua di muka bumi ini tidak ada yang ingin merindukan anaknya itu tidak menjadi anak yang baik. Dia ingin anaknya nantinya akan menjadi anak yang baik, menjadi anak yang sukses. Untuk itu dia memberi ajaran, memberi nasihat, memberi didikan bagi anak-anaknya di rumah. Supaya ketika anaknya di luar rumah, anaknya tetap mengingat apa yang sudah diajarkan oleh orang tua tentang kehidupan yang baik bagi anak-anaknya. Nah, adakah teman-teman kita, adakah dari adik-adik atau adakah orang lain yang tidak suka kalau dinasehati atau diajari oleh orang tuanya? Banyak yang tidak suka kalau orang tuanya melarang atau orang tuanya mengingatkan. Pasti banyak yang memberontak, tidak suka. Tapi dengar adik-adik ya, ketidaksukaanmu itu akan didikan orang tua, nanti akan kamu rasakan bahwasanya kamu marah. Ayah bentar-bentar. Inilah, itulah.
malas dengarnya. Ya, seperti itu. Tapi ingat, orang tua selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Apa sih itu, Inang? Contoh, ya contoh. Orang tua kamu coba lihat. Pagi-pagi sudah berangkat bekerja, ya. Pulang sore. Ada lagi orang tuanya yang kerja sore, pulang malam. Ada lagi orang tuanya yang kerja malam, pulang pagi. Gak mengenal lelah. Sekarang pertanyaan, untuk apa ya orang tua kerja? Tentu orang tua berlelah-lelah kerja untuk kebahagiaan anak-anaknya, ya, untuk kebahagiaan anak-anaknya. Dia ingin menyekolahkan anaknya setinggi-tinggi mungkin, ingin memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Itulah orang tua. Nah, lalu adik-adik, seperti apa ya kita yang sudah diberi perhatian bagi orang tua? Apakah kita masih mengabaikan? Apakah kita mendengarkan? Coba lihat. Orang tua kita sudah berlelah-lelah untuk kita, untuk kebahagiaan kita, untuk kesuksesan kita. Karena apa? Dari kecil kita dinasihati, dari kecil kita sudah diberi pengajaran didikan oleh orang tua. Nanti makin tumbuh besar, makin dewasa kita, nah kita akan mendapat beragam tantangan di luar. Tapi karena kita sudah diberi pengajaran, diberi didikan bagi orang tua, ketika kita dewasa, kita besar, kita masuk SMP, masuk SMA, juga nanti kita bisa menjadi mahasiswa, kita tahu ketika teman-teman kita di sekolah ingin mengarahkan kita untuk ke jalan yang tidak baik, kita tahu, oh ini sudah tidak baik teman-teman saya ini. Baiklah, saya tidak mau mengikut mereka. Karena apa? Karena orang tua saya pernah berkata kepada saya, hati-hati nak. Tidak semua ajakan teman-teman itu baik. Kita harus melihatnya mana yang baik, mana yang tidak. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi tersesat. Nah, adik-adik, saat ini firman Tuhan mengajak kita untuk menyukai didikan dan pengajaran. Tentu sebagai anak Tuhan, kita diajari untuk mendapatkan hikmat, pengertian, dan kecerdasan, juga kepintaran. Lalu bagaimana cara mendapatkannya ya? Nah, yang pertama, kita mau mendengar didikan orang tua atau pengajaran maupun nasihat orang tua di rumah. Nah, dan juga mau mendengar pengajaran, nasihat atau didikan dari guru-guru kita di sekolah, dan juga mau mendengar nasihat, ajaran, didikan dari kakak-kakak sekolah minggu di gereja, terutama dari firman Tuhan. Ya. Yang kedua, adik-adik, kita harus mau memanfaatkan waktu dengan baik untuk belajar di rumah dan juga di sekolah. Tentu boleh bermain, boleh juga bermain dengan teman-teman. Tapi adik-adik jangan lupa istirahat juga perlu untuk kita ya. Supaya apa? Supaya kita tidak sakit. Yang ketiga, kita harus selalu berdoa, memohon kepada Tuhan. Ya, seperti halnya Raja Salomo yang selalu berdoa dan memohon kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan untuk meminta hikmat dan kepintaran, dan juga jangan lupa kita harus membaca Alkitab kita setiap hari. Atau adik-adik yang dikasihi orang tua, kalau kita sudah diizinkan untuk memegang HP, pergunakanlah HP-nya untuk hal-hal yang baik. Jangan habiskan waktunya untuk main game. Tapi pakailah HP-nya
untuk belajar yang baik. Karena apa? Karena anak yang mendengar nasihat atau didikan orang tua akan memperoleh kesenangan dan kesuksesan kelak. Orang yang tidak mau mendengarkan didikan atau pengajaran, dia akan dihantui oleh dosa di setiap hidupnya. Demikianlah firman Tuhan, adik-adik. Mari kita mendengarkan didikan dari orang tua, ayah kita, seperti Nat tadi ya, epistel kita, ayat hafalan kita. Coba kita baca ayat 4. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami anak-anak sekolah minggu HKBP Cikampek dan anak-anak secara keseluruhan. Tuhan, biarlah Tuhan berkati, boleh menjadi tuntunan hidup untuk menjalani hari-hari bagi adik-adik sekolah minggu sekalian. Tuhan, kami serahkan jiwa dan raga kami anak-anak sekolah minggu sekalian, dan biarlah hikmat-Mu diam atas mereka. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan. Jangan lupa ya disiapin celengannya. Kita akan bernyanyi dengan lagu pujian anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita bersama-sama membacakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin.
Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Lomba tari tortor. Dengan syarat yang harus diperhatikan adalah: pertama, peserta adalah TKA dan TKB. Kedua, lagu disediakan oleh panitia atau guru sekolah minggu. Ketiga, gerakan bebas. Keempat, gerakan dan mimik muka harus sesuai dengan musik. Kelima, kostum bebas dan sekreatif mungkin. Allah bersamaku. Covid, Covid, Covid. Suara itu selalu terdengar setiap hari. Semua anak tidak bisa pergi ke sekolah, ke gereja, tidak bisa bermain-main dengan teman. Lomba deklamasi. Peserta adalah kelas 1, 2 SD. Judul deklamasi Allah Bersamaku. Disediakan oleh guru sekolah minggunya ya adik-adik. Intonasi suara, mimik wajah, gerakan, dan deklamasi harus dihafalkan. Vokal solo. Dengan syarat yang harus diperhatikan: pertama, peserta adalah kelas 3 sampai kelas 4 sekolah dasar. 2. Lagu dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 19. 3. Musik disediakan oleh panitia atau guru sekolah minggu. 4. Ketetapan nada, penguasaan lirik, dan penghayatan lagu harus diperhatikan ya adik-adik. Lalu tergeraklah hati Tuhan Yesus untuk memberi makan 5.000 orang itu. Tapi murid-muridnya berkata, "Guru, suruhlah mereka pulang, biarlah mereka membeli makanannya sendiri." Tapi Tuhan Yesus berkata, "Tidak, setidaknya kita harus memberi mereka makan." "Tapi kita hanya punya 5 roti dan 2 ikan, Guru." "Tidak apa-apa, bawalah itu kepadaku," kata Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menengadahkan 5 roti dan 2 ikan itu dan dia berdoa. Dan akhirnya 5 roti dan 2 ikan itu diberikan dan dibagi-bagikan kepada 5.000. Lomba bercerita firman Tuhan. Pesertanya kelas 5, 6, dan kelas 7. Pilihan ayat firman Tuhan antara Matius 14 ayat 13 sampai 21 atau 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58. Durasi ceritanya 5 sampai 7 menit ya adik-adik. Tidak ada pembacaan nats Alkitab. Alur pada saat bercerita, perkenalan, judul cerita yang dipilih, isi cerita, dan memberikan pesan dari cerita untuk anak-anak sekolah minggu. Teman-teman, jangan lupa ya ikuti lombanya. Daftarkan diri kamu melalui guru sekolah minggu Pospelnya masing-masing. Iya, karena akan ada hadiah menarik yang menanti, ya kan Nomi? Iya, Nomi juga ikutan kok. Sampai jumpa adik-adik di puncak perheheon. Dadah!